Pulang, 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 pulang. Ya, pulang. Apa arti kata pulang untuk kalian? Setelah sekian lama mengembara, mencari jati diri dan mencari validasi tentang sebuah makna akan kesuksesan, apakah kata pulang masih relevan untuk kalian? Mungkin jika kepulanganmu membawa sesuatu yang bisa dibanggakan, momen itu akan jadi hari paling manis yang pernah kalian rasakan. Namun, jika kepulanganmu tak membawa apapun dari perjalanan yang kamu lakukan, apakah kata pulang masih mau kamu perjuangkan? Dalam menyambut hari raya ini, tak sedikit dari kita yang pulang ke kampung masing-masing. Banyaknya mereka membawa kabar bahagia. Namun, bagaimana dengan yang belum menjadi apa-apa? Melalui film ini, saya ingin kita semua berkaca dan memahami apa yang dimaksud dengan sebuah kesuksesan. Jadi, begini ceritanya. Apa yang ada di pikiranmu jika mendengar kata ibu kota? Hiruk-pikuk, ramai, saling senggol sana-sini, atau malah sebuah tempat di mana kita harus mengejar mimpi? Mungkin itulah yang ada di pikiran Budi saat ini. Kehidupan di ibu kota yang dulu ia dambakan ternyata tidak berjalan sesuai dengan ekspektasinya. Pekerjaan yang tak menjanjikan, tagihan sana-sini, terlebih lagi hubungan cinta yang tak bisa memegang janji. Buayan indah ibu kota telah 10 tahun mendekap Budi dalam hayalan. Kini setelah sekian lama Budi berkorban banyak hal, nyatanya usahanya mengkhianati hasil. Bayangan sukses yang dahulu Budi impikan, nyatanya berbuah busuk dan bahkan menyakiti hati. Semua orang yang pernah berjuang bersama pun tak mau lagi tinggal bersama. Mereka pergi di jalan mereka sendiri, serta meninggalkan Budi dalam keadaan yang gelisah. Kini Budi telah habis. Semua hal yang bisa ia perjuangkan telah sia-sia. Dengan apa yang kini tersisa, Budi memutuskan untuk menjual semua benda dan barang yang ia miliki dan memutuskan perasaan saya kok nggak enak ya? Dan ya, ternyata benar, Budi memutuskan untuk pulang. Buat kalian yang masih takut pulang karena belum jadi apa-apa, lemah. Contohlah Budi, gagah, berani, dan tidak mengenal malu. Ibunya pun sempat bergumam, mengapa sang anak pulang bawa koper tapi isinya cuma cucian, cicilan, serta tagihan. Budi segera menampik bahwa itu cuma coret-coretan dan mereka nggak perlu khawatir karena nanti ayahnya yang akan bayar. Ulah, matamu but-but. Hidup susah memanglah pelik, apalagi kalau dirasain sendiri. Oleh karena itu, tujuan utama Budi pulang adalah berbagi penderitaan. Omong kosong kesuksesan ibu kota, semua ungkapan itu hanyalah hiasan belaka. Mereka-mereka yang bilang bahwa sukses itu harus A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, harus kita sadari bahwa mereka pasti punya backingan dan juga mungkin orang titipan. Geram anaknya pulang gak bawa apa-apa, sang ayah pun memaksa Budi untuk cari kerja di sini. Namun ya gimana? Udah dasarnya karena Budi pemalas, jadi ya dia lebih memilih push rank sampai immortal seharian. Tersentil oleh omongan sang adik, Budi pun mendatanginya malam-malam. Kita panggil saja adiknya ini Wati. Budi pun bertanya, memangnya daftar kerja di kampung gak susah? Susah toh blok. Walaupun susah, jika Budi mau berusaha, mungkin kesempatan baik akan datang ke hidupnya. Budi pun sebenarnya muak dengan ribuan kata harapan. Pengalaman 10 tahunnya di ibu kota sudah menjawab semuanya. Tapi karena sang ayah tak memberinya uang buat nutup tagihan, terpaksa Budi pun harus mencari kerja.
没有。 Put, orang anak ibut. Kesal karena anaknya tak becus, sang ayah pun bawa Budi ke rumah temannya. Ayahnya bilang bahwa temannya ini adalah bos rental mobil kaya raya. Ayahnya kembali menekankan, kalau sampai udah di backing kayak gini Budi masih ditolak, kayak mendingan Budi jualan pop es aja di Bud. Tapi sepertinya mereka datang di waktu yang salah. Tak enak dengan temannya, sang ayah pun langsung pamit dan bilang jika dirinya cuma kangen nongkrong bersama kok. Bingung gak tahu harus gimana, ayahnya pun menyuruh Budi antri loker di Alfamidi. Tak disangka di tempat itu Budi bertemu dengan teman lamanya, Feng Liu Liu. Tapi biar gampang kita panggil aja Lia. Diketahui saat SMA, Lia adalah murid paling populer di sekolahnya. Beda dengan Budi, yang cuma pria kalem suka menyendiri seperti Daud. Enggak, mana ada Daud kalem. Kini, Lia telah sukses menjadi seorang reporter di sebuah TV. Tahu bahwa Budi 10 tahun lamanya di ibu kota membuat Lia penasaran. Apa saja pencapaian Budi selama ini? Nggak mau dianggap gagal, Budi bercerita kalau dirinya sekarang sudah pensiun. Kini, Budi sedang menikmati waktunya untuk bersenang-senang. Tapi kok antri loker di Alfamidi? Tanya Lia dengan curiga. Budi lagi-lagi beralasan bahwa dia penasaran rasanya kerja di sana. Olah, bodoh. 你也是失联人士啊，10几年都联系不上。我看一下时间吧，我不一定有空。 Sesampainya di rumah, sang ayah langsung bertanya tentang loker tadi. Dengan ketus, Budi menjawab bahwa ia menolak kerja di sana. Alasannya adalah karena Budi tidak cocok jika harus menjadi kasir. Selalu tersenyum dan hanya buka tutup laci buat kasih kembalian. Dan jelas jawaban itu membuat sang ayah, saya dan segenap tim sebatin menjadi sangat geram. Put, tak pukuli gue ini, Put. Goblok. Dirasa Budi terlalu nyantai, ibunya pun pelan-pelan nasihatinya. Di umurnya yang 38, masa iya Budi nggak mau kerja? Adiknya sudah berumur 25 dan butuh contoh baik ke depannya. Masa iya Budi juga mau punya adik ipar yang pengangguran seperti dirinya? Jelas lembut dari sang ibu kepada anaknya yang manis ini. Capek menasihati tapi nggak pernah didengerin, ibu pun memilih untuk duduk nyantai di sebuah kursi pijat. Di sana, sang ibu bertanya, berapa harga kursi ini? Karena sang anak yang paling ganteng mau membelikannya. Di perjalanan pulang, tiba-tiba Lia mengabari jika dirinya pengen bertemu dengan Budi. Takut Lia ngajak ke tempat fancy, Budi pun minta sedikit pegangan kepada sang ibu. Bud, kerja. Sesampainya di tempat makan, mereka berdua pun langsung bercerita tentang masa lalu. Tapi ya karena kehidupan Budi di masa SMA terlalu suram, Budi hanya bisa iya-iya. Padahal yang harus Budi tahu, dulu Lia sempat suka kepadanya. Budi terlihat cool, pendiam dan sangat mempesona. Tapi itu dulu, karena sekarang Lia telah berkeluarga. Ya walau sang suami pergi menceraikannya minggu lalu. Kocak keras itu Mas Bud, udah. Tahu ada kesempatan buat deketin Lia, Budi pun segera bersiap dengan gombalannya. Namun aksinya itu segera dipotong oleh Lia yang bilang bahwa dirinya sedang butuh talent untuk sebuah video dokumenter. Bosnya bilang jika Lia mau naik jabatan, Lia harus bikin sebuah dokumenter yang bisa menyentuh hati. Awalnya Lia mengangkat kisah seorang veteran perang. Namun sayang, beliau sudah meninggal minggu lalu, jadi harus ganti yang lain. Terpojok dengan keadaan itu, Lia pun kepikiran buat bikin sebuah dokumenter tentang seorang pria yang telah berjuang di ibu kota. Namun, pulang tanpa membawa apa-apa. Bud, nasibmu Bud. 不过你是那种心态很好的中年人。 Bingung karena kedoknya telah terbuka, Budi pun berpikir keras untuk menerima tawaran itu. Ditambah lagi, Budi memang dahulu suka membuat film saat SMA. Hal tersebut terbukti dengan buku yang berisi kumpulan naskah terbaiknya yang ibunya temukan di laci kamar.
Jelas saja tanpa tedeng aling-aling gak apa-apa harga diri Budi terinjak-injak. Yang penting impiannya membuat film bisa terlaksana. 这样的人有很多啊，又不是我一个。但你又不一样。 Langsung saja, pagi harinya Budi mulai diwawancara. Lia mengarahkan Budi untuk menceritakan kehidupan di ibu kota. Namun karena Budi ini kurang pintar berbicara, Lia berulang kali mendikte dan mengarahkan. Pasrah dengan teman yang dongo ini, Lia pun mengganti target wawancara dengan sanak keluarga Budi. Dalam sesi itu, Lia berusaha mengorek sisi menyentuh dari Budi. Namun ya gimana, nyatanya ya Budi bukan anak yang budiman ternyata. Sampai-sampai Lia memaksakan adegan di mana Budi memberikan ibunya uang hasil kerja kerasnya selama ini, yang aslinya itu hanyalah uang properti. Tak puas dengan hasil kerja Lia, bosnya pun memarahinya. Bosnya menganggap bahwa dokumenter ini cuma video orang nganggur biasa yang gak ada menyentuh-menyentuhnya. Oleh karena itu, sang bos memberikannya waktu lagi untuk bisa memahami apa arti kata dari menyentuh hati. Jadi Lia segera berdiskusi dengan Budi bahwa kisah hidupnya begitu biasa aja, Bud. Malah terkesan Budi memang anak kurang ajar, pemalas dan bodohnya itu gak ketulungan. Mendengar itu semua, Budi hanya terdiam. Karena dia tidak tahu mau bagaimana lagi. Sejenak, Lia teringat dengan buku naskah Budi yang tempo hari sang ibu tunjukkan kepadanya. Oleh sebab itu, mengapa mereka berdua tidak membuat film itu saja? Menurut Lia, naskah tulisan Budi cukup bagus, yang bercerita tentang kisah kasih sepasang lanjut usia. 没关系啊，我要借连人一起借。 Budi pun langsung mengajak keluarganya diskusi tentang rencananya kali ini. Budi menekankan bahwa film yang akan ia buat akan gagal. Budi meminta sang ibu dan ayah untuk memerankan tokoh di naskahnya. Selain itu, Budi butuh bantuan Wati untuk membantu proses syuting ini. Mereka pun menyetujui ajakan Budi, asalkan Budi pakai uang sendiri. Bingung kemana harus mencari pinjaman, pandangan Budi teralihkan dengan sebuah hal. Iya, Budi berniat menjual vas antik yang ada di rumahnya. Tapi ya karena Budi minim literasi, yang penjual pun memberitahu kalau vas ini masih baru, buatan Cina dan nggak ada antik-antiknya sama sekali. Put, blok. 你干啥子？没干啥子。 Melihat anaknya yang butuh uang, sang ibu mengajaknya ke kamar. Di sana ibu menyuruh Budi untuk membuka buku di dalam lemari. Uang 10 juta pun Budi temukan. Yang ibunya bilang, itu sebagai modal Budi mempersiapkan filmnya ini. Segala keperluan syuting mulai Budi persiapkan. Namun masalahnya adalah sang ayah nggak mau jadi pemerannya. Alasannya sang ayah karena dirinya tidak pede di depan kamera. Hampir saja Budi putus asa sebelum sang ibu memberitahu bahwa dirinya punya kenalan yang bisa membantu. Iya, orang ini adalah teman sang ibu semasa muda. Namanya Yanto. Diketahui, Yanto dulu adalah aktor teater yang cukup terkenal di kecamatan. Walaupun begitu, jika untuk film seperti ini, ibu rasa bakat Yanto sudah lebih dari cukup. Dan karena tak mau membuang waktu lagi, mereka segera memulai aksinya. 5场1进1次。谢谢。 Proses jalannya syuting pun terlihat berjalan lancar. Bahkan di luar dugaan, sang ibu dan Wati terlihat menikmati setiap proses ini. Namun ya memang, karena syuting ini minim biaya, jelas hal-hal kecil terkadang juga menjadi masalah. Entah kamera tiba-tiba mati dan baterai habis, sampai sang ayah yang cemburu karena akting si ibu begitu nyetel dengan Pak Yanto. Ayah pun menunjukkan rasa kesalnya dengan melarang Budi untuk syuting di rumah. Ia beralasan bahwa esok pagi klub akustiknya mau latihan di sini. Tak mau berdebat dengan ayah tercinta, Budi pun mengiyakan permintaan itu. Alhasil, Budi dan seluruh tim harus mencari tempat baru. Tempat yang cocok dan bagus untuk keperluan syuting mereka. Namun baru saja kamera merekam, seorang satpam datang dan meminta surat izin memakai tempat ini. Karena Budi tak punya surat izin, dengan gaya sok cool dan penuh percaya diri, Budi menawarkan rokok sebagai sogokan. Sekaligus menawari sang satpam buat masuk ke filmnya.
Bingung tak tahu harus kemana, mereka semua pun kembali ke rumah. Namun kali ini latar syuting mereka berada di balkon rumah Budi. Sang ayah yang tahu mereka semua pulang segera melihat proses syuting. Api cemburu yang ayahnya rasakan malah semakin menjadi-jadi saat melihat kemesraan sang istri bersama dengan Yanto. Ayah pun kembali melabrak Budi dan bilang bahwa menggunakan jasa ibu untuk keperluan syuting sama sekali tidak manusiawi. Apalagi ibunya disandingkan dengan pria lain. Itu sangatlah tidak bermoral. Geram bingung tak tahu harus apa, ya Budi hanya bisa diam. Dan jika sang ayah tak suka ibu seperti itu, mengapa bukan dirinya yang menjadi pemeran laki-lakinya? Tanpa menggubris omongan sang ayah, Budi tetap saja melanjutkan syutingnya. Ini semua hanya demi mimpi yang selama ini telah sirna. Malam itu, Budi terlihat sedang merevisi naskah tulisannya. Lia yang melihatnya menawarkan bantuan jika Budi butuh merubahnya. Tapi masalah Budi bukan di narasi, melainkan membuat naskah ini lebih mudah dipahami. Karena selama syuting terlihat, sang ibu dan Yanto lebih banyak improvisasi daripada menuruti tulisannya. Mendengar itu, agar Budi tak lagi gusar, Lia pun mengajak Budi untuk membaca naskah bersama. Seketika, tatapan mereka bertemu di satu titik. Entah menggambarkan cinta satu sama lain, atau sekedar terpana akan paras masing-masing. Adegan demi adegan yang mereka ambil pun kini telah mendekati akhir. Cerita dari film Budi tak lama lagi akan selesai, dan mimpinya selama ini tidak akan jadi padam. Namun ternyata, di tengah kegembiraan itu, ternyata Lia merekam setiap momen diam-diam. Semua. Lia merekam semua momen yang terjadi di dalam proses ini. Termasuk sebuah momen yang mungkin takkan bisa Budi lupakan seumur hidupnya. Action! Action! Seluruh proses syuting pun harus tertunda. Atau lebih tepatnya, mimpi yang kini menghidupkan Budi harus berhenti sepenuhnya. Jelas, hal itu tak lebih penting daripada kepergian sang ibu yang tiba-tiba. Kepergiannya ini benar-benar menjadi pukulan telak untuk keluarga Budi. Terlebih bagi sang ayah. 7 hari 7 malam, ayahnya tak bergeming dari kursi di rumah duka. Seakan dirinya terus menanti, berharap bahwa sang ibu pasti akan kembali. Di tempat lain, film dokumenter Lia tentang kehidupan Budi kini telah usai. Dengan penuh rasa bersalah, dia pun juga mengundurkan diri. Bukan karena Lia tak mau mendapat promosi. Namun untuk apa dirinya menikmati suatu hal jika harus mengorbankan temannya yang kesusahan? Bagi Lia, karyanya ini adalah simbol penghinaan. Setelah serangkaian momen telah ia lewati, Lia sudah menganggap Budi sebagai sosok yang berarti. Dan mungkin, walau Lia tak meminta maaf, di dalam hatinya, Lia benar-benar merasa bersalah kepada Budi atas apa yang telah ia lakukan. Budi dan Wati pun terkejut dengan dokumenter yang disiarkan di TV. Semua kejadian selama ini benar-benar Lia rekam dengan detail dan rinci. Hal itu membuat keluarga Budi menjadi perbincangan banyak orang. Dan itu seakan membuat ayahnya terusik. Namun tidak. Sang ayah malah mulai menonton hasil setengah jadi film yang Budi garap. Setiap malam sang ayah menonton film itu berulang-ulang. Hanya saja, ia menonton bagian sang istri semata. Budi paham. Budi sangat paham bahwa kini hidupnya semakin terjatuh. Hari-hari yang biasanya ia tempuh dengan penuh kemalasan, kini terasa begitu berat sejak kepergian sang ibu. Omelan dan teriakan ibu seakan masih terngiang di telinganya. Bahkan sampai saat ini, Budi masih tak bisa membelikan ibunya kursi pijat yang sering ia coba.
Hingga suatu hari, di tengah lamunannya siang itu, bayangan sang ibu kembali hadir. Budi teringat, semasa hidup, sang ibu selalu rajin dalam mengurus rumah. Padahal ibunya dulu adalah lulusan terbaik di kampusnya. Sang ibu punya banyak tawaran untuk masa depan dan karirnya. Lalu mengapa ibu memilih untuk lepas dan menjalani hidup bersama sang ayah? Yang mungkin tak seindah dan sebaik yang orang-orang pikirkan. Dengan terkekeh, ibunya menjawab, memang wanita haruslah berpendidikan, tapi bukan untuk mengungguli suaminya, melainkan agar ia bisa mendidik anaknya dengan baik. Lalu mengapa Budi menjadi orang yang gagal? Mengapa Budi tak bisa seperti anak yang lainnya? Semua orang di umurnya telah sukses. Beberapa dari mereka bahkan bisa membawa bahagia ke dalam keluarganya. Dan mengapa Budi hanya menjadi sampah seperti ini? Ibunya pun tersenyum kecil. Sembari menatap Budi, ia berkata, bahwa kesuksesan tak selalu tentang uang maupun harta. Dan kegagalan tidak selamanya buruk. Sukses ataupun gagal, itu semua hanya ada di omongan orang. Jika tolak ukur kesuksesanmu adalah orang lain, maka selamanya kamu akan menganggap dirimu gagal. Dan mungkin tidak akan pernah bisa bersyukur. Jadi jangan pernah kehilangan dirimu hanya untuk mengejar hal yang semu. Karena sukses yang sebenarnya adalah saat kau membawa kebahagiaan dan dirimu juga turut bahagia. Tiba-tiba, sang ayah datang dan berkata suatu hal yang sangat mengejutkan, bahwa dirinya ingin Budi menyelesaikan film yang ia buat. Ayah akan mengusahakan apapun untuk membantu Budi menyelesaikannya. Apapun akan ayah lakukan, agar ayah masih bisa melihat istri tercintanya. 开机，预备 ，Action！ 票是朋友送的，我放这儿了，去不去你自己决定吧。看， 3 tahun telah berlalu. Sejak hari meninggalnya sang ibu, kesehatan ayahnya juga mulai memburuk. Tepat 1 bulan setelah itu, sang ayah juga turut menyusul istri tercintanya. Bagai sebuah puisi, di mana seorang pria hanya jatuh cinta sekali. Cinta yang tulus, yang bahkan alam semesta pun takkan bisa memisahkan keduanya. Budi dan Wati rutin mengunjungi makam kedua orang tuanya. Mereka juga membawakan benda-benda yang kedua orang tuanya sukai selama hidup. Benda-benda yang dahulu tak pernah bisa mereka beri. Diketahui, kini Budi melanjutkan hidup sebagai supir taksi. Dan sang adik mulai membuka tempat kebugaran bersama seorang teman di luar kota. Tahu bahwa kebutuhan adiknya akan banyak, Budi memberikan Wati kartu ATM-nya. Ia bilang bahwa selama ini Budi telah menyisihkan sebagian uangnya untuk ia berikan kepada Wati. Ia tahu jika jumlahnya tak banyak. Ia tahu mungkin dengan uang ini Wati tak akan bisa membeli banyak hal yang ia mau. Namun setidaknya Budi tak mau adiknya ini kesusahan di luar sana. Wati pun hanya bisa terdiam. Mengetahui ternyata di balik sifat kakaknya yang begitu buruk, sang kakak benar-benar sayang kepadanya. Dan di penghujung hari, saat Budi sedang mengantarkan penumpang, ia tak sengaja berpapasan dengan Lia di jalan. Seakan kini jalan mereka berdua telah jauh berpisah. Terlihat Lia kembali dengan sang suami, bersama juga dengan anak-anaknya.
Tawa bahagianya tergambar jelas di depan mata Budi. Ia sadar bahwa memang setiap orang memiliki jatah bahagianya. Setiap orang juga pasti punya jatah untuk sedihnya. Dan memang seperti itulah kehidupan. Sesampainya di rumah, Budi pun menguatkan diri untuk melangkahkan kakinya ke dalam tempat yang sunyi ini. Tak ada lagi omelan dari ibu. Tak ada lagi teriakan marah dari ayahnya. Dan sudah tak ada lagi kenakalan yang adiknya selalu buat. Namun hari itu, Budi dikejutkan dengan sebuah berita tentang film pendek yang ia buat. Film pendeknya telah memenangkan sebuah penghargaan. Ternyata Wati diam-diam telah mengirim film itu ke sebuah festival film terbesar di Cina. Serta di penghujung berita itu, terlihat video sang ayah yang bercerita bahwa dirinya bangga kepada sang anak. Walau mungkin anak-anaknya tak sehebat itu di mata orang lain. Namun bagi ayah, mereka adalah hal yang paling berarti di hidupnya. Dan mungkin saat kita bertemu lagi di tempat ini, jangan pernah harap ayah dan ibu berubah menjadi lembut. Kami tak akan pernah berubah. Kalian akan masih mendapat omelan dari kami berdua. Namun sebelum itu, jalanilah hidupmu sebaik mungkin dan juga sebahagia mungkin yang kamu bisa. Sukses, yang mungkin satu kata itu adalah satu hal yang hampir semua orang kejar di hidupnya. Tapi apa yang sebenarnya dimaksud dengan sebuah kesuksesan? Apakah sebuah predikat sukses itu lebih penting dari segala hal di dunia? Apakah memang benar orang-orang tersayangmu butuh kamu sukses? Mungkin dalam artian ini, sukses yang dimaksud adalah kaya raya ya. Tak jarang, kekayaan seseorang malah menjadi sebuah petaka. Seringnya ketika mendapat sebuah kekayaan, kita malah terbuai tanpa sadar. Kita terbuai hingga bahkan kita kehilangan jati diri. Kita terus dan terus berpura-pura hanya demi hal semu yang hanya dinikmati sementara. Sebagian, bahkan banyak orang rela menjual cinta hanya demi kekayaan semata. Lalu, jika sudah seperti itu, apakah arti sukses yang sebenarnya? Jika saat di puncak kita hanya akan menikmati indahnya pemandangan tanpa sebuah tangan untuk digenggam. Hampa, kosong. Iya. Dan mungkin perkataan Ibu Budi ada benarnya. Jika tolak ukur kesuksesanmu adalah orang lain atau sekedar kekayaan, maka selamanya kamu akan menganggap dirimu gagal. Dan mungkin tak akan pernah bisa bersyukur. Jangan pernah kehilangan dirimu hanya untuk mengejar sebuah hal yang semu. Karena sukses yang sebenarnya adalah saat kamu membawa kebahagiaan dan dirimu juga ikut bahagia. Saya Gogon beserta tim Sebatin mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton hingga akhir. Terima kasih buat like, komen, dan subscribe kalian. Karena tanpa adanya kalian semua, kami tidak akan mencapai di titik ini. Dan lalu, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Segala hal yang tim Sebatin berikan ke kalian benar-benar murni sebagai hiburan. Jika mungkin ada salah kata dan kalimat, kami segenap tim Push Rapid Glory meminta maaf sebesar-besarnya. Maafin saya jika kadang masih memberikan film yang belum kalian request. Maafin Dot dan Widodo yang kadang nulis kalimat yang gak enak atau jelek, atau bahkan melukai hati kalian. Itu semua gak pernah, maksudnya kami gak pernah bermaksud dan murni ingin menghibur. Dan juga maafin juga kalau ngeditnya jelek dan aur-auran. Dan yang terakhir, maaf kalau Lek Bagong masih banyak tingkah tanpa sebuah hikmah. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin saya tidak akan berkata banyak, saya cuma mau ngingetin kalian aja. Kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan paling dingin. Tarik nafas, buang,
tegak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.